Biasa sahab gua ada ini Apaan dong? lomba renang. Emang iya? Itu pialanya. Iya itu. Penonton di rumah bisa ikutan tebak skor juga. Langsung aja komen di bawah. Berapa prediksi skor MU versus City? Sebutin pencetak gol pertamanya. Yang benar dapat door prize nanti. Tunggu door prize-nya. Lari kan gua. Lari kungfu. Kungfu astal lah kalau yang ada spion aja. Iya. Selamat pagi. Pagi. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua. Obrolan bola anak rental. Jadi ngomongnya jam 8. Tapi Setengah 12. wah, udah kayak orang Depok begitu emang. Biasaan udah. Biasa sahab gua ada ini Apaan dong? lomba renang. Emang iya? Itu pialanya. Iya itu. Berapa meter dong? Tingginya. Jaraknya? Oh, 12. Jarak itunya? 12.000 Iya. kilo. Iya. Dalamnya? Lari kan gua. Lari kungfu. Kungfu astal lah kalau yang ada spion aja. Iya. Si Maca katanya wasit tuh. Tahu tuh dia. Itu lagi cosplay jadi itu kan. Siapa itu? Erik. Erik Vulgar. Erik. Aduh, jangan deh. Erik. Erik Thohir. Dia orang Wah, apa ya Erick Thohir? Sukses, Nggak apa-apa. anjing orang sukses. emang Erik Thohir pakai topi begitu. Erik Thohir pernah lihat lo? Waktu susah. Iya ya. Waktu susah kali. Mau pernah susah deh. Lah nggak tahu sih. Nggak juga. tahu kan. Namanya juga mah dagang dong. Iya. Namanya juga dagang. Laku syukur ya kan. Nggak laku ya udah. Sebelum perkenalan nih roman-romannya kan. Kenalin lagi gue di sini sebagai host bernama Immanuel Dos Santos Pereira. Dan di sebelah gue, Kirito Gun. sebelah sampingnya, Tendangan penjuru. kayak judul buku tuh nama lu tuh. Judul buku. Iya kayak judul buku, Judul buku, ya? tendangan penjuru Tendangan bagus penjuru, tuh. ya? Iya. Biasanya kan itu ada Mm-mm. di Gramedia tuh paling depan ya. Bukan. Bukan ya. Gunung Agung bukan. Bukan juga. Bukan. Mana? TB. Mana itu? Toko buku. Begitu toko bangunan TB ya. Toko buku, cok. Ah, lu salah. Salah lo. Salah itu. TB salah tuh. tanggap. Toko. Apaan? Aduh keliwat. Jadi toko. Kira penyakit. Apaan? Enggak. C. Pakai C ya? Pakai C. Bukan ya. Bukan. TB itu ini teman gua ada namanya TB. Panjangnya? Trio bagus. Tiga dong. Wah ini bener kita berarti. Tiga. TB. Tiga dia. TB. Soalnya tangannya 7. 7. Bukan Kurama. Temen lu laba-laba tuh. Lu berteman sama laba-laba. Laba-laba juga 8. Laba-laba. Laba-laba cacat. Laba-laba cacat 7 doang, Ji. Kalau kagak keinjak ya Sab? Iya. Belum lagi di itu. Semut kakinya berapa semut? 4. Tergantung lah. Emang 4 ya? 6 anjing. Tergantung. 6 ya? 6 semut kakinya 6. 2 Kak, 2-nya tangan. Masa ada anjing. Ini kan di salaman baik. Mas salaman pakai kaki. Antena itu. Itu antena gua. Buat komunikasi ya. Iya. Karena ada semut karena pakai parabola kan? Iya. Streaming. Lah, pakai itu juga ada hotspot. Semut streaming. Hotspot ada, Cok. Netflix kan ya sampai. Iya. Gua panas bener ya belakang kulkas aja. Iyalah. Orang biasa buat ngeringin sepatu. Operator
Di belakang Kan kulkas. lu pindah ke sini, Bot. Iya. Iklan lo, set. Pas banget kan jeda. Jadi kita lagi syuting di mana, Bro? Kita ini syuting di kamarnya The Game Lab. Di Game Lab PlayStation nih, lokasinya di Pancoran Mas. Jadi kalian-kalian yang mau main latihan-latihan FIFA atau mau nyobain FIFA atau main game lainnya, pokoknya main game PlayStation, ada PlayStation 4 sama 5, bisa aja datang langsung di Pancoran Mas, tepatnya di patongannya depan itu sekolah Cakrabuana, samping Sprindo, oke? Lantai 2 di atas laundry, jangan lupa sokin. Yang mau foto-foto bareng juga bisa. Bareng bisa. Cuma malam-malam sampai. Iya. Emang lagi sibuk baik kalau siang mah. Iya. Ya kita makan, cari makan. Iya. Namanya juga orang dagang. Nah iya betul. Cincet. Wah, masuk berarti segmen Masuk baru. ganti segmen tuh, Oke. gitu. Jadi kita mau bahas apa sih di sini sekarang nih? Kayak ada 2 big match seru nih ya. Minggu Di akhir ini. pekan ini. Yang ditunggu-tunggu ya. Ini tunggu-tunggu ini. When Saturday come. When Saturday come kalau kata bocah ultras. Jadi di sepak bola tuh ada istilah pre-match syndrome. Ini kan sebelum pertandingan big match tuh biasanya pre-match syndrome terjadi tuh. Dimana kita udah nggak sabar banget nih pengen nonton pertandingan kan. Jadi kita bahas aja langsung ya. Kita bahas aja 2. Gara-gara jeda internasional nih, kita kehambat nih big match kita. Garing aja dari Garing internasional. banget. Jelas. Tapi timnas bagus timnas. Timnas bagus kemarin. Timnas bagus. Witan Baby Shark. Witan oke banget ya Witan Witan ya. oke banget. Si Marcelino itu gua nggak nahan, gua Marcelino kelas Marcelino banget ya, tuh orang. Marcelino ya. Kontrolnya jelek tapi kontrolnya. Kasih 17 tahun. Umur berapa juga? Coba 20 tahun. Mau nggak 25. Paling Makin bego. Agak lah jangan begitu lah Ji. Iklan clear paling masuk. enggak head and shoulder. Bercanda sel. Kita akan selalu sel. Sukses selalu Marcelino dan Witan. Kemarin di Pakansari tuh ya, Kansari kemarin. penuh banget tuh. Penuh Kacau. banget. Apanya? Itunya, ruang ganti. Oh iya. Penuh banget biasa. Katanya cadangan semua yang main cuma dikit ya. Iya. Itu kan pelatihnya. Pelatih timnas. Siapa? Alfred Riedel kan. Udah zaman kapan itu dong? Emang siapa, Cak? Sekarang. Diganti sekarang. Siapa? Jajang Nurjaman. Berarti top itu. Janur. Janur. Aduh, coach Janur. Renil Maijar. Lokal pret ya? Lokal pret. Kalau kata Bang Markus mah. Iya betul. Jadi deh internasional kemarin yang seru timnas doang. Timnas doang. Yang lainnya mah Timnas kita jelas. tercinta ya sampai ya. tercinta nih OTW nih. OTW. 151 kan? Nah, Ya lah 150 lagi mah sepele lur dikit anjing. lagi 150 kecil ya sampai. Iya. Paling Paling 104.000. Percaya aja udah. Percaya Nggak usah proses sih. buru-buru. ya Tapi baju timnas bagus ya, yang baru ya? bagus baju Yang timnas. hitam tuh gua demen tuh. Yang Mills yang hitam ya? Iya, yang hitam kan. Nyaru sama wasit apa? Emang wasit kan kuning wasit. Wasit kuning ya? Wasit kuning. Wasit itu. Ada juga kadang-kadang pakai hitam. Wasit WW. Putih. Kayak nyamuk kayak dia Satu. Iya. Aduh. Jadi 2 big match nih yang akan kita bahas di segmen kali ini. Tandingan Premier League, dua-duanya di Premier League. Derby Manchester United versus City dan Derby London, Derby London. London Utara, London Utara. Tottenham versus Arsenal. Pembuktian nih siapa yang punya Manchester, siapa yang punya London Utara. Kan begitu dong. Ya udahlah, yang penting tuh di peringkat berapa. Yang penting Ini peringkat berapa? Just 3 poin. Jadi ini partai biasa aja menurut lu dong. Partai big match lah. Tapi Tapi ya nggak usah berlebihan. masa berlebihan. Cuma patut ditunggu sih. Patut ditunggu. Patut tetep ditunggu lah ya. sangat. Kalau itu sangat. Premier League kejutan terus setiap pekan. Ya. Hiburan gua itu. Sepak bola akhir pekan. Gak boleh akhir pekan. Kalau menurut lu gimana cara 2 big match tuh? Ini benar-benar big match atau gimana nih dengan kondisi yang saat ini terjadi? Sap itu maksud gua ibaratnya psikologi
sepak bola ya dari sebuah liga tetap ada walaupun ya peringkat berapa cuma yang namanya klub besar ketika bertemu yaitu Beda. Betul. Gue setuju banget. Mentalitasnya sama lu. beda. big match. Di saat dua tim besar bertemu bukan lagi skill, bukan lagi taktik yang berperan, itu tentang mental kalau kata Ismet Sofian. Betul sekali Sab. Mentalitas. Itulah indahnya sepak bola kan. Nggak bisa diprediksi, nggak bisa dihitung-hitung. Semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Ya namun kita berandai-andai aja. Berandai-andai. Berandai-andai. Ya, tipis-tipis aja lah. Tipis. Tebak-tebak. Tebak. Berhadiah. Mana tahu ada yang pakai baju MU lagi kan. Lagi umroh kan. Iya, orangnya juga lagi kemana tahu itu juga. Belum balik-balik nih dia sampai sekarang ya. Ya, ketahan kali hilang di sana. Biar berkah Tahan datang. paspornya ya. Oke, kita bahas derby Manchester dulu kalau gitu kan. Dengan kekuatan saat ini doh, menurut lo derby Manchester ini bakal berjalan imbang apa gimana doh? Harapan gue sih di derby Manchester. Pertama tuh dari harapan gue berharap nih yang penting game ini seru. Jangan ada yang parkir bis, jangan ada yang cuma ngincer seri, pokoknya dua-dua target harus menang. Dan kayaknya Pep sama Ten Hag nih dua-dua pengen menang sih, feeling gue. Jadi kayaknya semoga pertandingan ini saling menyerang gitu. Walaupun harus diakuin di atas kertas pasti orang-orang lebih ngunggulin City kan dengan segala kesiapan dan line up-nya pasti City di atas kertas. Cuma balik lagi ini kan derby gitu, ini derby Manchester lah, derby besar gitu. Pasti banyak, dan harapan gue sih banyak kejutan yang terjadi sih. Paling nggak siapapun pemenangnya semoga game ini menghibur gue lah di kan yang menuju besok hari Senin aja. Menurut lu, Cak, siapa yang bakal mendominasi nih antara City dan MU ini? Kalau bicara dominasi gue yakin pasti 100%. 100% lu yakin? 100% yakin, maksud gue 100% gue yakin. Iya, lu nya. Iya, dominasi pasti bakal dipegang City. Kuasain pertandingan lah ya. Iya, kalau prediksinya gue bakal tebak modelnya bakal kayak lawan Arsenal gitu. Mirip-mirip, Sab. Mirip lawan Arsenal. Ya, kalau dapat serangan balik efektif ya MU untung dapat gol gitu-gitu lah. Tapi lawan Arsenal kondisi imbang tuh, nggak ada yang dominasi gitu kan. Ya, saling menjual serangan. Maksud gua Secara penguasaan bola pasti nggak, City akan lebih banyak passing pendeknya lah. MU akan lebih sabar buat serangan-serangan fast break dari Manchester City, pasti kayak gitu. Ya alamiahnya sepak bola lah gitu ya, ketika ada yang megang bola pasti lawannya ini nunggu. Apalagi ini di kandang City ya? City. Di kandang City apalagi kan? Etihad. Wah, iya pasti nunggu sih kalau mau bilang si MU. Kalau modern football gua rasa kebanyakan ya ketika menyerang dia naik, mereka naik, dan ketika transisi bertahan kebanyakan tim sekarang ya mundur sampai orang depannya mundur sih. Cuma striker. Ya. Cuma bedanya Gaya menyerangnya ya. gaya menyerangnya kayak model misalnya Tottenham dengan ya udah lu nyerang bertiga aja lu menyerangnya gitu, nanti disupport dengan transisinya lambat gitu kan. Ya kan kalau model City udah lu menyerang slow build up, kalau dapet slow build up ya nyerang bareng gitu loh. Kalau MU gue rasa ya model-model menyerangnya bakal kayak Sistem MU akan lebih, kalau menurut gue MU di pertandingan akan lebih direct football sih, kayak dia dapat bola dialirin ke sayap, masuk, biasalah fast break cepat masuk back whipping. Sementara City akan lebih ya passing kaki ke kaki, lebih slow build up, lebih settle. Jadi ketika MU pegang bola itu kan cepat, ketika City yang pegang bola itu akan lebih agak lambat gitu, lebih banyak sistematis passing pendeknya. Ya kalau digambarin ya kayak gitu. Mirip-mirip lawan Arsenal. Lawan Arsenal ketika MU lawan klub lain mereka muter-muter di tengah, gimana? Ketika lawan Arsenal kan langsung direct. Beda cerita tuh. Ya model-model gitu ya. Kalau kebayangnya ya prediksi
Balik lagi di prediksi. Berbicara mentalitas yang tadi kita bahas di awal dong. Antara City dan MU menurut tuh gimana nih mentalitasnya nih? Apakah Ya. mentalitas juara City bakal Menurut gue sih kalau kita perhatiin dua pertandingan Liverpool, Arsenal, MU udah menang lawan dua tim itu kan, dan berarti kan di sini ada faktor kalau MU ini punya spirit yang berbeda ketika menghadapi tim besar kan, ingin menunjukkan atau gimana ya kan, tapi masalahnya City ini secara gini lah waktu MU lawan Liverpool, permainan Liverpool harus diakuin lagi nggak di topnya. Ketika lawan Arsenal, secara permainan Arsenal jauh lebih baik, tapi secara mentalitas MU jauh lebih baik ya kan. Secara kesiapan mental, kematangan pemain senior pemain senior MU lebih matang gitu, lebih siap. Dan sementara nanti ketika ketemu City punya kedalaman skuad yang baik, mentalitas juga nggak usah diragukan, juara musim lalu kan, juara bertahan musim lalu. Dan ya kalau gua rasa sih masih untuk di atas kertas, gua kayaknya City masih lebih unggul sih. City masih lebih unggul Secara permainan ya. Jadi mentalitas juaranya bakal tetap ditunjukin City Mungkin nih. gini, secara mental City dan MU sama-sama nggak kalah nih. Yang membedakan adalah taktikalnya. Taktikalnya berarti. Taktikal Ten Hag bukan berarti kalah sama Pep ya, cuma secara Pep udah lebih bertahun-tahun di Liga Inggris, udah lebih tahu medan, udah lebih tahu pemainnya. Itu sih yang bakal jadi faktor pembeda buat ngelawan MU gitu. Buat pemain nih, Cak. Dari segi pemain, siapa yang bakal jadi pemain kunci untuk kedua tim ini pertandingan ini menurut lu, Cak? Kalau City sudah pasti kalau De Bruyne main, kunci jantung semuanya ada di Kevin De Bruyne. Dan kalau geser-geser ke samping ya Cancelo lah, pasti yang megang. Dia lagi top performance juga nih, pasti lagi gila-gila ini. Breaker apa dengan umpan-umpannya yang langsung Dan syuting geledeknya itu loh. Pasti dua orang itu yang akan jadi pembeda di dalam lapangan gitu. Kalau dari sisi City-nya. Dan yang pastinya ujung tombak mereka Haaland. Erling. Ya, Erling the best Haaland. Dia belum pernah gol ngegawang MU tuh. Iya, the finisher-nya lah. Dia pasti. Belum sempurna nggak sih striker kalau belum golin MU? Iya benar. Belum kan. Belum sempurna. Apalagi belum jatuhin Maguire tuh. Belum sempurna juga tuh. Iya, belum dikatakan. Maguire sama Tomina itu. Tomina berdua. Kalau udah sambil jatuhin Maguire berarti lu striker terbaik dunia anjing. Patokannya di situ aja sebenarnya. Iya kan? Habis dijatuhin dapat penalti. Gua rasa ya fans MU bakal itulah ngegeruduk rumahnya. Udah biasa terjadi. Udah paham itu mah, sama-sama paham aja, Cak, kalau itu mah. Ya udah, maksudnya kalau dari sisi MU kunci gue pengen highlight Diogo Dalot. Lagi back on track juga iya, sih. dari back on track kemudian balik ke Portugal kemarin cetak 2 gol. Oh, gila tuh, gila. Bagus tuh, Bagus. Nah, di situ mungkin jadi titik baliknya dia. PD naik. Dan tandemnya juga di timnas ada Bruno Fernandes di MU juga. Itu yang bakal jadi kuncinya juga sih dari MU. Moodnya juga lagi senang ya, habis menang negaranya kan. Walaupun kalah sih. Siapa? Saya kalah Portugal kalah sama Spanyol kemarin. Oh, Spanyol kemarin terakhir kalah. Terakhir lawan Spanyol. Lawan Ceko doang menang. Cuma ya mudah-mudahan Jadon Sancho-nya juga bermain baik. Ya kita semua mendoakan biar dua-duanya main bagus aja, biar atraktif. Biar menghibur. Jalan menghibur juga dari sisi penonton dan taktikalnya bagus. Jadi yang seperti yang dibilang Nandu, jangan ada yang itulah, maksudnya kalau parkir bus kayaknya berlebihan gitu ya. Kayak untuk tim sebesar mereka berdua di derby Manchester. Derby gitu loh, biar euforianya dapet gitu. Kalau parkir bus aduh. Tapi sejauh ini dari derby yang udah sih berjalan alot terus ya, nggak pernah ada yang main parkir bus. Dari Cuma Chelsea lawan MU. Oh iya, kalau City MU selalu seru sih. Cuma kalau musim ini ya yang merusak ya cuma si Chelsea, Tottenham doang gitu. Gak layak lah sebagai derby. Garing banget. Jadi tadi siapa? Bruno dan Dalot versus KDB dan Joao Cancelo. Ya patut ditunggu juga sih si Haaland sama Rashford tuh. Dua striker yang cukup tajam lah gitu ya. Apalagi Haaland kan udah
lagi gila kan dia akhir-akhir ini. Jadi ya kayaknya sih kalau untuk City lawan MU kayaknya Haaland masih golin sih. Haaland masih golin Haaland harus masih ya. golin kayaknya nih. Ibaratnya kalau di Indonesia lagi viral. Ya, lagi viral puncak-puncaknya banget nih Haaland nih lagi. Iya. Apalagi kalau Varane atau Lisandro ada yang nggak main kan agak repot tuh kalau mainin Maguire kan. Udahlah. Kayaknya tersedia tapi dua-duanya. Apa? Dua-duanya sih secara sejauh ini sih aman sih. Berarti perakhiran formasi kayak gimana dong? MU lawan City ini. Kalau semua fit ya. MU De Gea menurut starting line up. Starting 11-nya gue ya yang di kepala gue. De Gea, Dalot, Malaysia, Lisandro, Varane tuh belakang udah solid tuh. Kayaknya masih McTominay sih daripada Casemiro sih. Tetap dipilih. Tetap Karena McTominay. lagi Bagus karena Bruno pasti, Eriksen pasti. Nah depan nih, Anthony setelah lawan Arsenal main buruk, parah. Apalagi di Eropa tuh. Iya kan kacau banget ya Anthony. Cuma Sancho kalau fit pasti main. Rashford kalau fit pasti main kan. Ronaldo kayaknya masih cadangan. Kalau masih cadangan. Cuma Anthony nih, ya tapi masih Anthony lah. Kalau City, kayaknya kalau City agak. Tapi kalau City kayaknya ya kiper tetap lah si Ederson. Cancelo kalau fit, sama kayak Walker pastilah. Terus Ruben Dias bagus banget, gila tuh Ruben Dias kemarin di Nation League juga. Terus duet sama kayaknya sih si ini ya. Akanji ya. Kayaknya Akanji sih. Tapi bisa si Laporte juga. Cuma kayaknya Akanji. De Bruyne, Bernardo pasti. Kalau menurut gue ya De Bruyne bisa enggak sih? Tapi De Bruyne, Bernardo, Gundogan lah. Atau De Bruyne, Gundogan, Rodri. Depan Haaland, Foden. Nama satu lagi entah Mahrez entah Grealish. Ya kalau City banyak lah pilihannya. Cuma ya final 11-nya nggak jauh-jauh dari situ. Formasi sama pasti. 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ya formasi settingan lah ibaratnya. Settingan lagi custom. Formasi 4-3-3 ala-ala masing-masing pelatih biasa. Prediksi skor, Cak. Dari lu berapa, Cak? Berapa ya? 1, 2, 3. Tet. Oh, lama lu. Waduh, siap. Dikunci. Coba, Aduh. Ntar dulu. Skornya berapa, Do? Skor Ini dia kadang suka pede banget nih kalau nyebut skor nih. 3-1 Buat City lah. buat City. Buat City lah. Cetak golnya Haaland, 3. De Bruyne. Haaland, De Bruyne, Foden atau Haaland, De Bruyne, Dias. MU Karena kalau Dias dapat duelnya sama Lisandro pasti kemakan tuh. Soalnya ngumpan kan De Bruyne. Gak tau ya di gambaran gua aja. pas di kepala tuh ya. Pas di kepala tuh. Kalau MU agak susah ya. Kayaknya gol-gol jatuh dari langit. Kirain MU aja pahit dong. Selalu. Agak susah. Susah. Masalahnya. Mau bilang Anthony nggak mungkin ya kan. Rashford bisa. Rashford bisa. Atau Bruno. Shooting dari jauh. Itu kan dia counter rate. Ya Rashford atau Bruno lah. Kalau Anthony Keren juga dia. Ya Anthony tapi Positioningnya. gue mau bilang Anthony tapi kayak dari lihat recap 2-3 game terakhirnya parah banget tuh Anthony itu kacau. Enggak ya. Iya. Mana tahu titik balik Ya siapa tahu kan ini lagi. Tapi ya di luar itu kayaknya Anthony harus dicadangin dulu maksud gua biar jadi kayak dia ada jiwa kompetisinya ngerti nggak nih gue dibeli mahal nih berapa sih pasti dimainin. Pasti dimainin maksud gue jangan kayak gitu biar ada gue kalau gue main jelek gue bisa diganti gitu. Kalau ini kan kemarin kan main jelek dimainin terus kan. Tapi kayak Ten Hag tipe-tipe yang kayak gitu sih bakal dicadangin sih. Sih harusnya. Ya maksud gue di benchnya masih punya gitu masih ada Martial masih ada bisa ditaruh di Eriksen atau Bruno dinaikin taruh gelandang satu lagi apa atau ya variasi taktik lah nggak harus dia ya walaupun walaupun harganya segitu kan kalau main buruk kan bukan berarti lu harga mahal jaminan starter kan nggak juga. Itu kalau dilihat dari ini sih mungkin Anthony
ya walaupun akan dimainin sih gue yakin, tapi menurut gue lebih baik dia dimainin di menit 70 atau 75 Tapi gitu. pasti dimainin. Iya, pasti starter kan. Cuma maksud gue kenapa nggak dimainin di 70 biar maksud gue nih dilihat dulu nih. Jadi kan kalau dia dikasih 20 menit dia Bisa aja maksimalin jadi kan. kartu as tuh. Iya kan, terus jadi nanti pertandingan berikutnya mainin dari menit 50, baru ntar berikutnya starter ya kan. Jadi dia ngerasain kalau gue main bagus, gue starter, tapi kalau gue main jelek ya gue dicadangin gitu. Jadi nggak di atas angin lah, main muda nggak boleh lah begitu. Gak di anak bawangin ya. Iya, jangan di anak masin. Gimana? Udah nemu belum? Udah sah. Berapa jadinya? Gue prediksi 4-2 4-2 buat City. waduh, City semua nih, Jon. 2 City, kalau enggak ya seri-seri bisa juga. Seri-seri berapa? Seri-seri ya 2 sama atau 3 sama. Pencetak golnya Kita golnya Haaland, Sab. menit berapa? Tanya menit berapa? Sama kartu kuning. Kayak judi. Menit berapa? Haaland menit belasan, Sab. Menit belasan. Terus Belasan udah golin dia. Agak susah sih buat gue kalau Haaland duluan. 3 sama tapi Cak. Kayaknya kalau City 3 sama atau 2 sama lah. iya, kalau MU karena golin, kita lihat MU golin 3 tuh, 3 ke atas tuh agak susah kan. Kita lihat dari track record kemarin tuh. Menang tipis, menang tipis. Menang tipis terus. Terakhir lawan Arsenal kan dia golin 3 tuh, sisanya tipis-tipis. Ya tapi nggak ada yang tahu sih, namanya derby kan, balik lagi kan ya. Udah bola yang bundar Ya, tuh. iya, tapi ya semoga menarik lah. Ya gue mah yang penting menarik aja pertandingannya. Yang menarik aja ya. Jadi 4-2 atau enggak seri-seri? Iya, seri-seri. Halan lagi. Kalau MU menang 3-2. Kalau MU menang 3-2. Tadi kan seri tuh. Ah. 2 sama, ada 3 sama. Iya. 3-2 kalau MU. Yang golin siapa yang golin? Yang golin. Bang Dodo. Ronaldo. Bang Dodo gol ketiga deh. Wah, Ronaldo kalau Bang Dodo gol ketiga. cetak gol di City abis itu. Iya. Buka baju, buka celana, buka sempak itu. Gak susah Cak. Itu karena Ronaldo tuh kemarin Belum golin di pisan apa? Nation League tuh kalah sama Spanyol tuh gara-gara Ronaldo itu. Peluangnya depan gawang banyak banget, cuma udah ya memang udah usia, kemakan usia gitu ya, yang harus diakuin walaupun tubuhnya keker. Tumpul. Tapi ke visinya mulai habis gitu. Kayak kemarin tuh Ronaldo harusnya bisa dapat 1-2 gol, paling enggak peluangnya matang gitu, tapi Instingnya udah dan nggak seberapa. speed bukan ledakan awal ya, bukan akselerasi awal ya, tapi speed dia untuk ngeliuknya tuh udah Lama, udah kebaca. Iya, udah kebaca, udah mulai Gitu-gitu doang, udah mulai ngarahin slow aja. ya. Kayak Ronaldo agak sulit aku buat gue. Paling dari heading ke Ronaldo atau nggak penalti. Ya nanti pasti itu ya. Penalti yang pasti penalti. Itu udah mentalitas gitu ya. Ya kalau udah megang City, udah gue megang MU kali Sab ya. Lah, lu bagaimana sih? Yang benar dong. 3-2. 3-2 Lu jadi. golin 2. Ronaldo golin 2. Sulit. Satunya Menit. di Dalot. Menit. Menit akhir itu Sab, si Kita Bang akhir. Dodo main. Kayak kanan apa kiri? Kaki kanan. Kaki kanan. Kaki kanan nama atunya dengkul dah. Ada dongkul. Gimana tuh? Katanya dari corner ya, kena tiang ya? Iya. Bolanya ke dia, Sab. Bolanya ke dia. Dengkul siapa nih? Dengkul sama gua. Mantul kena Ronaldo ya? Iya. Masuk. Masuk gitu Ronaldo. Bisa jadi itu. Ke gawang sendiri kan? Iya. Itu yang 2 City maksudnya. Bola bandar nih kalau Berat. Aduh. MU berat banget ini. Penonton di rumah bisa ikutan tebak skor juga. Langsung aja komen di bawah. Berapa prediksi skor MU versus City? Sebutin pencetak gol pertamanya. Yang benar dapat door prize nanti. Tunggu door prize-nya. Gua kasih 200.000 gua transfer GoPay. 200.000 GoPay. 200.000 GoPay kalau benar. Kalau benar. Tebak skor MU City. Pencetak gol pertamanya siapa? Di luar panitia ya. Kalau luar panitia tuh panitia. waktu masker anjing. Iya, panitia mah tawa-tawa aja, tenang aja. Tenang aja. Panitia senang selalu. Oke, jangan lupa ikutan ya. Ditutup sampai kick off babak pertama. Ya, Syaratnya lu harus subscribe sampai mau kick off. Ya, benar kick off. kick off babak pertama. Subscribe, like, share ke berapa? Komen aja. Komen aja. Komen aja. Subscribe juga. Subscribe, like, komen. Skor Subscribe, like, sama komen. pencetak gol. Skor pencetak gol. Kalau lu terbukti belum subscribe, belum memenuhi syarat, hati-hati lu. Bisa gue tuntut lu semua lu. Tenang aja lu, di sini mainnya keras.
Berlebihan. Bercanda, Bro. Oke, langsung aja ke partai selanjutnya. Arsenal versus Spurs. Derby London Utara nih. North London. North London Derby. Ini Tottenham yang kata lu dari kemarin emang main asal-asalan do ibaratnya. Iya, Nggak becus. Lawan Arsenal puncak klasemen. puncak klasemen dalam sebuah derby London Utara. Apakah seimbang apa gimana do kalau kayak gini posisinya do? Ya harus diakuin sengasal-ngasal Tottenham, dia nggak bisa main Tottenham tuh. Tapi dia bisa cetak gol Tottenham. Oh, itu yang Iya. penting, itu Ya, kan poinnya. yang penting dia bisa cetak Nah, gol. itu Main nggak poinnya. bisa, mereka tuh nggak bisa main mereka. Tapi bisa cetak asal-asalan. gol ya. Cuma bisa cetak Setuju, gol nggak Mas. masalah ya. Lu mau main jelek kayak gimana kalau lu bisa Bola unggul, nyampe depan gawang. lu bisa lu terus lu golin, lu unggul dari lawan lu kan ya Tetap menang. win the game gitu, lu tetap menang gitu ya kan. Jadi ya udah. Tapi kalau secara permainan sih gue yakin, kita bahas permainan ya. Cara permainan sih gue yakin Tottenham bakal nunggu. Tottenham bakal nunggu, semua pemainnya ditarik mundur, Arsenal bakal kuasain pertandingan. Boring match dong do. Boring match kayaknya. Ya kalau gue sih sebagai fans Arsenal, kalau sebagai penonton Arsenal gitu gue ya. Kayaknya sih akan lebih banyak gregetan nunggu golnya ya. Nunggu golnya. Dan tapi harus patut diwaspadai juga serangan balik ke Tottenham. Karena Arsenal kan kebiasaan kayak gitu. Nyerang, defensive line-nya naik udah tinggi. Serangan balik. Kita tahu Harry Kane, Heung-min-son, Kulusevski atau Richarlison kan efektif, speednya gila banget kan. Jadi ya kalau untuk Arsenal sih hati-hati aja sama counter, dan gue yakin sih kayaknya Arteta udah harusnya ya, kalau dia cerdas ya, harusnya dia ngeantisipasi itu sih dengan naro paling enggak 2-3 pemain tuh stay di belakang daripada ngandelin perangkap offside yang ya, untung-untungan gitu. Mendingan lu tetap yang lain nyerang, 3 di belakang, karena kalau kita perhatiin kan si Tottenham yang nyerang juga 3 orang doang. Kalau lu naro kebanyakan juga buat apa orang yang defend itu? Yang penting jangan kalah head to head aja. Secara individu. Dah. Kalau naro dia semoga Zinchenko udah balik lah. Karena di kiri kalau Zinchenko udah balik nolong banget sih, karena Partey udah balik kan ya. Iya, buat nyimbangin si Richarlison. Tuh, dan kalau kanan ada Ben White atau Tomiyasu, aman lah. Menurut lu Cak gimana Cak bakal jalannya pertandingan nih Arsenal Spurs? Kalau jalannya pertandingan ya pasti Tottenham akan bermain seperti biasanya. Seperti biasa. Selalu seperti biasanya. Gak ada anta. Gak Gak jelas. Bagi gue jelas. Bagi lu jelas kalau buat Tottenham jelas. Taktik mereka lah. Kalau menurut lu gimana sebenarnya Tottenham tuh? Ya Tottenham dengan ya seninya dalam bertahan. Dalam bertahan dan indahnya serangan balik. Itu ya bagi gue mau main kayak apa, yang penting gol sahab. Yang penting ya jelas gitu, mereka punya taktik gitu loh. Apa tuh? Kenapa? Itu biru-birunya Nyala nyala. nggak? Ada ini. Oke, aman. Lanjut, Cak. Nyala dong. Ya selama taktik menurut mereka efektif ya sah-sah saja gitu loh. Ya pada akhirnya kan ngincer menang kan ini. Pada akhirnya kan Inter menang ya. Terbukti kan Tottenham Peringkat 3. iya dengan taktiknya dan pemainnya juga happy. Ya menurut gua Mau happy dia? happy sah. Coba lu. Season Apa katanya? ini boy. Oh iya. Golin. Senang berarti ya. Menang dia sah. Nanti Son begini dia ke Gabjes. Tapi Gabjes yang golin dia mau tain aja kan. Iya. Pastinya sah. Jadi dia tetap senang ya walaupun main gua asal-asalan bodo amat, gua main penting gua menang. Iya. Penonton gua senang. Iya, ini gue bos gitu dia. Tetap Ya, dengan Makanya jadi Tottenham gua gitu ya. terlalu pede dengan gaya main dia yang bener-bener ngandalin serangan balik, sementara dia tapi maksud gue sisi lainnya adalah dia lupa kalau misalnya dia nggak dapet chance untuk serangan balik kan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sementara ya kalau dengan Tottenham yang main dengan serangan balik fast break counter cepat bisa peringkat 3, tapi harus dilihat peringkat 1 dan peringkat 2-nya kan Arsenal dan City kan mainnya nggak kayak gitu kan, mereka berdua kan, mereka berkuasai pertandingan. Jadi menurut gua kalau memang serangan balik itu Tottenham efektif, menurut gue ya gini, efektifnya Tottenham itu kan dia bisa dapat 7 peluang nih, bisa konversi 2-3 gol kan. Tapi kalau misalnya lawannya bisa dapat 18 shoot, 21 shoot,
nggak ada kan berarti kan punya kemungkinan lebih gede untuk dapat gol juga kan. Jadi menurut gue Tottenham nggak, ya boleh main kayak gini tapi paling nggak dia punya opsi lain lah. Kalau dia punya strategi kayak gini tapi nggak punya taktik lain ya. Kalau udah deadlock, udah Iya, mati, mau ngapain gitu. Apalagi pemainnya tuh udah kayak fast break sekali, 2 kali, 3 kali ke blok kan mental pasti drop kan. Jadi ya udah. Sementara kalau lu punya banyak variasi serangan kayak passing pendek, crossing, wall pass dan lain-lain kan itu cara ngerangsak ke depan gawangnya lebih banyak gitu. Jadi kalau menurut gue sih Tottenham masih, ya balik lagi ini derby lah, mentalitas tetap ngaruh. Kalau Tottenham bisa dapat 2-3 peluang 3-3 jadi gol kan gak ada yang tahu, tapi menurut gue masih unggulin Arsenal sih. Ngomongin mentalitas nih. Iya, mentalitas. Ya kan Arsenal sebagai pemuncak klasemen dikejar sama Tottenham nih. Posisinya kan kalau orang bilang mempertahankan tuh lebih sulit daripada meraih. Iya kan? Iya. Apakah Arsenal bakal tertekan nih mental untuk mempertahankan posisi sebagai pemuncak dengan dikejar Tottenham yang berapi-api nih, kesempatan nih meruntuhkan Singgasana. Iya. Menentukan raja sampai pekan ini nih. Kalau bicara mentalitas, gue rasa Arsenal masih terjaga dengan pola-pola permainan yang ya gue bisa bilang itu konsisten ya dong. Ya, konsisten musim ini. Gue masih bisa bilang itu terjaga pola mentalitas permainan. Ya pastinya Arsenal gue prediksi masih akan terus konsisten, dan match ini pun gue rasa ya pasti dapat apa ya, dikuasai. permainan Ya. yang Indah lah. seperti itu loh gitu kayak yang kemarin ya gue bakal Karena tunjukin 7 gitu loh. game Arsenal dan ditambah Europa League mainnya sama gitu, nggak ada gitu ya. nggak ada yang kayak ini lawan ini bertahan, mainnya selalu mencoba kuasain Itu pertandingan. yang gue maksud gitu loh. Itu mental juara sih itu. Iya, mental udah ada. Cuma balik lagi pemain Arsenal kan isinya kan dihuni pemain-pemain yang notabene rata-rata paling muda kan di Liga Inggris ya. Itu ada Jadi juga tuh. nggak semua pemain mudanya kayak Bukayo Saka atau kayak Odegaard, nggak semua kan, masih ada yang mentalnya goyang. Tapi ya semoga bisa dengan pemain-pemain yang punya mental solid gitu ya, bisa ngedongkrak Arsenal sih dengan ya kayak Gabjes, Zinchenko yang udah ngerasain juara sama City gitu, bisa ngebantu Arsenal buat nenangin kondisi lapangan lah. Apalagi derby kan pasti panas kan ini kan, maksud gua biar bisa kepala dingin, biar nggak kesulut emosi, jadi permainannya berantakan gitu. Karena kalau udah emosi tuh permainan udah payah tuh biasanya. Ya kalau gue ibaratin tuh ini loh, kayak Barat kaca nih. ibarat ya istilah katanya istilah katanya Gak ada mic lagi. ada tim nih ya, tim dari kampung misalnya, dari kampung yang di kampung tuh latihan kan, di latihan membentuk suatu tim yang tersendiri gitu lah, yang terstruktur, datang ke kota dan berkompetisi dan pede gitu loh. Ya. Jadi kayak Arsenal tuh yang tim-tim dia dengan generasi baru yang dipoles sedemikian rupa. Karena gini, Pede datang ke stadion gitu loh. karena memang Arsenal tim besar, tapi udah 10 tahun terakhir Iya. udah hilang gitu, dan gue rasa puncak kenaikan Arsenal ini baru musim ini lagi kan. Iya, Jadi gitu kayak loh. PD dia tuh kayak ya kita mau ngembaliin sejarah Arsenal yang udah sempat tenggelam gitu. Gitu loh. Dan dibuktikan dengan permainan ini. Permainan yang gitu. sangat menghibur Iya. dan bagus gitu ya. Jadi ya gitu Sab. Jadi bakal Arsenal nih ya yang lebih diunggulkan Kalau gue sih Arsenal. pada partai kali ini. Bukan karena gue suka Arsenal atau gimana, tapi menurut gue secara permainan aja, gue mencoba logis secara permainan kayaknya kan sebagai sepak bola itu nggak unpredictable gitu ya. Tapi kalau secara permainan dari yang udah sih, menurut gue Arsenal lebih layak menang. Arsenal lebih layak Harus menang. dari segi permainan ya. Kalau gue justru sebaliknya. Oh, lu tadi memuji Arsenal, Muji ya apa salahnya? tapi kan? ternyata Tottenham menurut lu lebih baik. Karena gue suka gitu Sab. Ketika maksudnya gini loh, ketika ada Lu suka orang kesal ya? Ngeliat pertandingan, anjing, kita mainnya tai banget. gue suka maksudnya strategi gini loh Sab, ketika gue nggak bisa seperti mereka
gitu. Kayak gue nggak bisa seperti mereka dengan keadaan gue sekarang, tapi gue punya cara gitu loh. Menjadi beda. Iya. Ai. Maksudnya ya bukan nggak. Ya setiap tim Iya. punya signature masing-masing gitu. Signature gitu loh, Sab. Kayak jadi nih cara gue nih, gue bisa menang juga gitu. Dia buktikan Iya, juga berarti. buktikan gitu loh, Sab. Maksudnya bodo amat lah, maksudnya ya kemampuan gue segini doang, gue pengen maksimalin itu loh gitu loh, Sab. Lu suka tuh perjuangan kayak gitu ya. Perjuangan mereka. Walaupun Maksudnya, kualitas pemain Tottenham tuh nggak kalah ya sama sekali, cuma enggak itu nggak dia. kalah itu sama dia. sekali Nggak kalah sama kualitasnya, sekali. iya. Cuma ya gue tetap Ya, pelatih lah. Gue tetap dengan cara gue pede loh gitu loh. Ya. Dan Gue secara pede, taktik pun gue berhasil dengan cara ini dan akan gue pertahankan. Ya masing-masing dua-dua ngebawa itu kan. Bawa itu. Tinggal lu lebih suka, lu lebih milih menang dengan cara seperti apa. Kalau gue sih karena gue penikmat sepak bola total football gitu ya, passing kaki ke kaki pendek, jadi gue lebih menyenangkan buat gue nonton Arsenal menikmati dibanding pertandingan. dibanding yang nunggu fast break karena buat gue sepak bola bisa jauh lebih digali daripada sekedar fast break gitu. Maksudnya banyak cara gitu untuk lu ngerangsak ke depan gawang untuk lu cetak gol, tapi ya balik lagi intinya selama lu bisa menang kenapa enggak kan gitu. Kalau untuk mereka, tapi kalau untuk gue sebagai dari sisi penonton ya sepak bola itu hiburan, menang kalah ya namanya pertandingan, namanya game, ya pasti ada yang menang ada yang kalah, tapi intinya tuh bukan gimana caranya kalau buat penonton ya gimana caranya tim gue menang, tapi gimana caranya ketika gue nonton tim ini besoknya gue pengen nonton lagi kan gitu. Kalau gue Iya. Kalau gue sih suka Sab gitu kayak ngebedah strategi, Sab. Maksudnya kayak Tottenham tetap punya opsi itu, gue yakin mereka ngedrill itu loh. Tottenham tahu arahnya Iya. kemana. Maksud gue gini loh. Arsenal Tottenham pun punya cara Iya. untuk main seperti Arsenal ada. Bisa. Karena pertandingan pertama yang Iya, cetak iya. banyak gol kan. Iya. Dia mereka menguasai pertandingan. Jadi Buat apa diganti berarti gitu? maksudnya Pengen ganti taktik ya? mereka itu punya opsi gitu, membaca gitu, Sab. Wah, ini lawan gue ini loh. Gue terapin strategi ini loh gitu. Dan mereka melakukan itu gitu loh. Dan ya tergantung lawannya gitu, Sab. Kalau menurut gue ya itu full strateginya si Conte yang diterapkan dengan gimana baiknya nih pemain. Karena gitu. harus diakuin kok gini, Tottenham itu menjebalkan permainan buat gue ya, membosankan gitu. Tapi paling enggak kita tahu kalau Tottenham yang seperti itu gitu, bukan pelatih yang kayak kalau ntar tiba-tiba main begini, ntar jadi pelatihnya tuh nggak punya arah gitu. Kita tahu Conte arahnya kemana tahu, tapi balik lagi, lu bisa menikmati nggak? Kalau gue secara pribadi udah berapa kali nonton Tottenham, gue nggak bisa menikmati. Buat gue karena sepak bola ya harus dari kaki ke kaki, harus sepak bola modern ya penyerang pertama dari kiper gitu. Bola kiper harus jelas ini kemana. Kan kalau Tottenham kan bal ke depan, scrimmage dapat gol gitu ya. Tapi kalau menang, selama menang nggak masalah. Cuma mau sampai kapan lu bermain seperti ini ya kan? Nggak karena ya lu main di Champions League, lu main di Liga Inggris, lo akan ketemu tim-tim besar gitu, apalagi main di Champions ya, yang punya notabene backnya bisa zero mistake gitu. Dan ketika backnya nggak punya, kan senjata Tottenham adalah memanfaatkan celah miskoordinasi antar lini belakang lawan kan. Sementara kalau lu ketemu tim-tim besar yang zero mistake itu lini belakangnya, ya Tottenham mau ngapain gitu, selesai kan. Jadi ibarat kata lagi nih, Ca. Apa tuh? Ibarat kata makanan nih. Makanan. Hidangannya enak ya, Do. Cuman cara menyajikannya lu nggak seneng, Do. Cuma hidangannya enak, bergizi. Cuma cara menyajikannya berantakan aja buat gua ya, kayak bukan selera gua. Karena selera lu. Oh gini dong. Ini makanan enak. Coba kagak dianter-anterin, Sab. Nah, bisa jadi itu. Dinunggu, men. Iya. Itu kasirnya budak kali begitu, kagak dianter-anterin. Dianterin pas udah dingin. Nah, bisa jadi juga begitu, Kurang Ca. enak, Sab. Kecewa ya? Kecewa. Tetep Cuma dimakan kan? Tetep dimakan enak, gitu. Enak. Menang dia. Bener juga sih. Ibarat juga nih, somai. Somai banyak nih. Di plastik kan? Plastik. Dituangin. Tuangin. Nah, bumbunya diacak-acak tuh. Gitu kan? Iya. Enak somainya, bumbunya enak juga. Cuman diawur-awur. Bentuknya bener, kalau Arsenal mangkoknya rapi ya kan, sambelnya bisa, kan rasanya sama, intinya kan menang kan rasanya, cuma Rasa cara kemenangan. Bagus emang ini istilah kata begini. Iya kan? Enak gitu, Sab. Barat somai nih. Bumbunya bumbu ketoprak. Kental bener.
Sama-sama kacang. Sama-sama Sama kacang. kacang bener. Tapi kurang air. Gula merahnya juga itu kayaknya mah. Gula merahnya. Basi kali gula merahnya. Gula kok basi anjing. Ya nggak tahu. Gula batu. Iya. Itu satu pakai gula batu, satu juga pakai gula batu. Cuma yang satu beneran, satu tes istri. Iya juga tuh. Sama-sama gula batu do. Yang satu batu ginjal, yang satu batu akik do. Nah, ini patut ditunggu. Kalau gue sih sangat menunggu ya. Lu sangat menunggu Sangat walaupun menunggu. lu nggak suka lawanan ya sekarang nih kan? Enggak, Nggak suka menurut permain gua, lawan ya ibaratnya? ya tapi gue tunggu karena derby gitu loh, panas pasti seru gitu. Tapi dia yang sudah-sudah do. Pertandingannya gimana do? Arsenal lawan Tottenham tuh Ya selalu kayak seru ini kan apa? kayak ajang balas dendam kan, karena musim lalu itu kan yang masuk Champions League ditentuin sama Arsenal Tottenham, tapi Arsenal kalah kan. Arsenal kalah 4-1 apa? Musim lalu kan gara-gara kartu merah di awal tuh. Kartu merah di awal langsung dapat gol lah Tottenham banyak, bener-bener Arsenal mau nyerang mau masuk champion, serangan baliknya habis sudah karena kekurangan satu pemain dah. Menurut gua sekarang ajang balas dendam Arsenal sih. Karena Kesempatan nih. iya karena harusnya Arsenal lebih Lagi layak. kondisi Iya. Lagi top lah dan lebih layak masuk Champions League daripada Tottenham menurut gue. Perakiraan pemain do yang bakal diturunin do. Ramsdale, Pasti. Zinchenko kalau nggak cedera. Saliba, Gabriel solid sih. Kanan kayaknya masih Ben White sih menurut gue ya. Dibanding Tomiyasu masih Ben White gue. Kayaknya gue sih pengennya Tomiyasu, tapi kalau ngomongin Arteta kayaknya lebih nyaman dengan Ben White karena Tomiyasu lebih menyerang, Ben White kan lebih bertahan kan karena dia perlu 3 sejajar Gabriel, Saliba, Ben White buat di belakang biar si Zinchenko bisa overlap bebas, bisa invert bebas. Tengah Partey, Granit Xhaka, Odegaard, Martinelli, Bukayo Saka, Gabjes lah, final 11 lah Arsenal. Gabjes tetap ya. Tetap lah. Tumpuan. Ya kalau Tottenham masih dengan Son, Harry Kane, Kulusevski, kayaknya Richarlison cadangin deh. Atau Richarlison main, Kulusevski ditarik agak jadi gelandang sayap. Kan Tottenham 3-4-3 kan. Sisanya sih belakang sama lah si Romero. Jadi bisa ngeksploitasi lininya dia terus tuh kanan terus ya. Gue rasa sih yang akan dieksploitasi dari Tottenham tuh sisi kanannya sih. Sisi kanan bakal banyak dieksploitasi. Pemain yang lu tunggu-tunggu Ca di pertandingan ini menunjukkan tajinya siapa Ca? Pemain yang ditunggu-tunggu. Dari sisi manapun. Dari kedua kesebelasan. Oh, kedua sisi. Siapa yang menurut lu jadi pembeda nanti di pertandingan? Oh, pembeda. Kalau pembeda, Ya yang lu tunggu-tunggu dah. ya tunggu-tunggu. Aksinya. Aksinya lah. Aksinya. Udah menang. Mah apanya lagi? Tunggu-tunggu apanya? Makanannya belum datang lagi. Lu kacau lu Nggak gitu lu. bener, Sal. Iya kata gua, ini kasirnya emang nih. Iya. Mana gak ada cemilannya kan, Cong. makanan pembuka udah. Iya, namanya juga orang dagang. Lagi-lagi kan ke situ. Iya bener ya. Gue menunggu, gue suka Son. Gue suka karena di Premier League kemarin yang gol-gol indah kan. Bener-bener karena Individualis. seorang individualis bener-bener itu kasih Son dan 10 batang ranting tetap menang itu aja. Dari jauh dipaksa kanan Kiri masuk dua-duanya ya. Iya loh. Kematin dong. Mati. Son, Udah tua, Cak. Apa dong? Ntar jadi kayak Hazard lagi. Ya jangan tau. Itu kan tetangga yang maca di Korea tuh Son. Lu lihat tuh maca ke orang Korea. Son, Opason. Opason Zap. Opason ya. Itu di lini tengahnya. begini berarti. Hah? Begini. Opason. Gini dong lo. Gini kalau Oh, masa gitu dia. motoin ini kan Martinelli kan sekali. Gini bae dia kemarin pertandingan terakhir di tim nasionalnya juga sih. Mamero selalu jadi pemain menang Menggila dia. Son emang lagi menggila. 1-0. Cukup 1-0 aja dia. Orang gila sih itu Asia terbaik sejauh ini. Asia terbaik sih. Buat Asia ya. Asia Son lah kalau lawan. Jisung. Belum, kata gue masih di bawah. Iya. Masih di bawah itu sih. Di bawah Son sih, walaupun Jisung megang gelar lebih banyak ya. Son bisa jadi pembeda ya gitu ya. Dia nggak carry tim anjing. Selalu. Iya carry. Kalau dia Jisung carry. Park kan pelengkap istilahnya. Walaupun berperan vital juga. Ya, sama-sama vital cuma ya beda-beda rasa gitu ya. Nah, kalau di lini tengah gue tunggu si Objek apakah dia konsisten dengan ya itu. Gue
Gue suka lah, dia juga tuh. Kerja Dia keras mainnya. lah. Kerja kerasnya. Kerja keras lah. Kerja kerasnya. Kalau Lennon aja, itu gua nggak Lennon. Anjing udah nggak ada anjing Lennon tahun kapan itu? Aaron Lennon ya, Aaron Iya, Lennon. sama Ross. Derrick Ross main basket anjing. Peter Crouch. Iya. Lamela masih ada Lamela. Rabona anjing ke Arsenal tuh kan. Tuh Lamela tuh golnya. Itu ke Arsenal itu dong. Arsenal itu Rabona dia tau gak lu? Iya, tapi nggak masuk itu ya, nggak jadi apa gol terbaik. Gol Dapet, terbaik itu apa? dapet. Emang dapat tuh dia? Nominasi dong. Nominasi. Iya, nggak dapat gol terbaiknya ya. Cakep banget lagi. Tuh objek di lini tengah. Kalau di itu Arsenal, gue penasaran sama Gabjes tuh. Gabjes. Iya. Pasti kerja keras lah kalau Gabjes. Iya, dengan kreativitasnya ditunggu lah gol-golnya. Gue nunggu ke Arsenal, gue nunggu Bukayo Saka sih. Karena Bukayo Saka kemarin di Nation League main bagus banget. Dari cadangan masuk jadi pembeda, cadangan masuk jadi lagi bagus. Gak tau ya, tapi di Nation League kemarin lagi bener-bener lagi on fire dia. Dengan sayap Inggris yang menumpuk, dia tetap menang. Dari banyaknya Jadi percaya. sayap bintang-bintangnya, dia main. Anak 22 tahun. 2 tahun kelas ya kalau gitu ya. Sama Ramsdale sih. Ramsdale sih. Gue tetap penasaran tuh kiper Umpan-umpannya ya, jenius banget ya, jenius banget ya. Dan Iya. gobloknya Inggris masih mainin Nick Pope daripada Ramsdale. Kemarin tuh lawan Jerman 3-3 ya. Southgate tolol. Kan kita udah bahas Southgate itu yang nonton dikit lu nonton itu yang Ratu Elizabeth kita bahas Southgate itu kacau banget itu Tunggu Southgate. konten ya. Southgate tar ya. Si Gerbang Selatan ini loh. Masa Ramsdale main Nick Pope itu kalau kiper Ramsdale bisa menang itu lawan Jerman. Iya. Nick Pope bodoh anjing tuh orang. Sudah. Hah? Oh, opsinya jadi dikit soalnya depan ada tembok. Tembok Berlin. Iya sih. Itu halangan kayaknya tertutup sama dia. Men, Solid Soccer tuh Ya, gitu. goblok kan sih mainin itu tuh. Itu sih dia. Lord itu, Lord. Namanya juga keluarga Maguire. Iya maksud gue si Southgate tuh pemilihan pemainnya Ed Maguire juga masih dia keluarga kerajaan juga itu kan. Dia lu nggak tahu. Belum tahu-tahunya lu. Prince anjing Maguire. Iya. Prince Chris Maguire. Ser. Itu si Maguire. Southgate. Serden. Si Southgate tuh pemilihan pemainnya kacau banget sih menurut gue. Inggris bisa jauh lebih baik daripada itu. Padahal melimpah banget nih Melimpah, pemain-pemain Inggrisnya squadnya melimpah anjing ya. kok. Latih bangsa. Ramsdale, maksud gue ya Nick Pope gak mungkin lah bisa ngasih umpan-umpan kayak Dia main di Ramsdale. mana sih Nick Pope itu? Gua nggak pernah denger namanya bahkan lo anjing. Aduh gue lupa. Kenapa bukan kiper Everton? Siapa Everton? Udah Yang kemarin? enggak sih. Ini udah enggak. Pickford. Pickford Iya. udah enggak. Nick Pope. Ya mungkin belum Piala Dunia sih, tapi kalau Piala Dunia sih gue yakin Ramsdale sih. Kalau Piala Ya, Dunia harusnya lah pasti. ya. Masanya dia bisa ngontrol umpan lambung. Iya, umpan Kayak gelandang loh Iya, anjing. kayak umpannya crossnya kayak emang dilatih sih itu. Iya, emang sih juga. permintaan. Ya Tapi kita maksudnya sejelas gelandang gitu do pasti iya, do jelas pas banget. di dada kan boleh, dan ya kita lihat lah kenapa Arteta beli dia dan ngebuang Leno karena Leno nggak bisa kayak gitu kan. Ramsdale bener-bener Bener-bener kiper modern, anjing. Ramsdale bener-bener kiper modern, nge-build up-nya dari bawah. Inggris sudah lama kan nggak punya kiper bagus kan. Dan nemu lagi nih. Mau lagi nih. Gitu jadinya ya. Kalau skor berapa skor? Dari Maca apa dari gua? Dari lu aja dulu dah. Dia mikir dulu dia. 3-1, 3-1. 4-1, 3-1, 4-1. Pokoknya defisit gede. Defisit Lebih 2, dari 1. minimal 2 lah. Defisit minimal 2, 2-0 atau enggak? 2-0. 2-0 bisa 2-0. Yang golin? Nggak tahu ya, tapi feeling gue sih Martinelli sih. Martinelli dapat hasil kerja keras Bukayo Saka kayaknya. Bukayo Saka sama Odegaard. Satu lagi nih Partey kali ya, atau Granit Xhaka. Kayaknya bukan dari penyerang sih. Atau enggak Partey, Granit Xhaka atau Gabjes lah. Gabjes kalau untuk 3 sama Gabjes lah. Pas kalau udah unggul 2, gue rasa Tottenham bakal nyerang. Gabjes dapat counter tuh. Kejebolan lagi. Iya, maju kejebolan dulu. lagi. Ya kuncinya gol pertama sih kalau menurut gue. Intinya di gol pertama. Tuh penonton nih mau nyontek Prediksi. Nando boleh juga. Taruh aja di kolom komentar dong. Nggak masalah Iya. ya dong. Nggak masalah. Skor 2 klub 100-100 gitu. 2 Iya. 100 kan. Pas tuh. Yang mau tadi pakai prediksi yang tadi Ya. boleh.
Dari Maca udah ada, dari Nando udah ada. Dari Maca berapa nih kalau buat Arsenal nih? 21 buat Buat Tottenham. buat Tottenham nih terbaliknya tuh. Bisa dipakai tuh. 21. Siapa pencetak gol? 21 itu si Harry Kane. Harry Kane tetap Harry Kane. aktor. Harry Kane. Ya sama. Bukan Son. Amazon. Amazon. Betul Amazon. Iya. Arsenal Arsenalnya si itu. penalti. Bukan. Oh bukan. Si Saliba. Saliba aja suruh Saliba gol. golin lagi Saliba. Saliba golin. Awal-awal dong Saliba golin. Heading. Heading. Kalau enggak flashing dia. Cantik banget flashingnya ya. Flashing. Ada kepikiran ditaruh situ. Iya. Saliba gila itu. Dia juga kaget Cak itu. Tuh penonton jangan disia-siain. Sama formatnya kayak tadi. Komen, skornya, pencetak gol. Sekarang pencetak gol terakhir ke Arsenal. Setuju nggak? Pencetak gol terakhir siapa? Tebak. Jangan lupa subscribe dan pakai akun asli lu biar bisa diverifikasi. Kalau udah sampai nggak akun asli, gue ganti akun, berapa akun, wah kena lu berapa pasal lu. Pokoknya kejerat dah, minimal 6 bulan ya lo dikurung ya. Paling enggak dah. Tuh udah gue tandain tuh ya. Jadi channel polisi. Hati-hati John. Hati-hati John. Ini negara hukum. Iya nggak bisa lu macam-macam di sini. Hati-hati pokoknya ya. Oke. Oke. Jadi kita sudahi saja perjumpaan kita pada segmen atau episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap nantikan episode-episode selanjutnya yang bakal lebih seru, lebih menarik. Dan juga kita bakal bahas juga nih hasil dari Hasil kita. bakal Kita bahas. bahas juga dong. Jadi stay tune Sinji, terus. datengin Sinji. Kita mungkin bakal dateng nih di big match. Ini spesialis big match. Jadi lu yang kangen sama Shinji nih, lu tunggu di episode selanjutnya ya. Jam 7 lagi kan. Jam 7. Nobar kita. Nobar pasti. Ada yang mau ikut nobar? Yang mau ikut nobar langsung aja datang. Boleh. ATM berapa Sab? ATM 25.000. Dapat apa itu Sab? Kagak dapat apa-apa. Oh, nggak dapet. Iya. Nggak ketemu. Malah dia kalau bisa bawa rokok. Bukan begitu. Bener. Sekali Iya, nggak filter ya. jangan kita mulai nyediain, lu udah disediain tempat, tahu diri lah bro, jangan begitulah. Apa aja kita yang nyediain, kayak raja dia begitu. Gue kesal nih gue kalau gini udah nih bawaannya. Iya lu datang sini biar 25.000 bawa rokok ya. Jangan rokok temen lu bawa, anjing lu gitu namanya lu. Kamu jangan bawa korek doang. Iya, aduh. Modal paru lu gitu lu, anjing. Modal cowok sama paru-paru. Iya, kalau emang gak ada duit ya ngelinting ya. Sama kelintingan. Gak apa-apa, gue terima, gue selau. Gue udah ngalamin fase-fase itu, tenang aja. Oke. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi. Gracias. Bye. Cek lah Cak, motoin gabjes bae lu.